terjadi di tahun 1980-an. Jadi ketika saya masih kecil. Tepatnya ada di kejadian di rumah saya sendiri. Zaman dulu rumah saya ini lantainya adalah tanah, teman-teman, pasir ya. Dan saat itu bapak saya menceritakan suatu malam, zaman dulu kan tidak ada listrik, artinya belum ada listrik masuk ke kampung, masih menggunakan lampu petromak. Dan zaman dulu memang barang-barang berharga orang adalah satu lampu petromak, kemudian jarik ya, kalau orang Jawa bilang jarik, kemudian barang-barang berharga seperti piring, dan adalah barang-barang berharga orang kampung. Suatu saat, suatu malam, karena rumah kami zaman dulu tahun 80-an itu terbuat dari kayu, bukan tembok, dan tidak ada pondasinya. Jadi kalau zaman sekarang rumah kan dikasih pondasi, baru di atasnya dibangun tembok atau full atau separuh ya. Kalau zaman sekarang, zaman dulu tuh full ya, kayu aja, bawahnya juga tanpa pondasi. Suatu malam ada kejadian, dia bapak saya sedang istirahat dan ibu saya dan kakak-kakak saya ini sedang istirahat, udah tidur gitu. Rumah saya ini dimasuki pencuri ya. Tapi pencurinya itu bukan membuka lewat pintu ya, tetapi pencuri ini masuk lewat menggali tanah yang di samping rumah. Jadi ketika digali maka dia buat terowongan dan masuk ya, karena dulu belum ada namanya pondasi ya, tidak seperti sekarang. Nah, pencuri tersebut berhasil masuk ke rumah. Tapi anehnya, barang-barang yang di rumah yang mungkin mau diambil itu sudah dimasukkan ke dalam taplak ya. Taplak itu penutup meja, kalau teman-teman paham taplak, penutup meja. Ada barang-barang macam di sana. Sampai pagi ketika bapak saya bangun, saya kaget, ternyata pencurinya tertidur, lengkap dengan barang sudah dibungkus begitu ya. Ini tentu bukan suatu kebetulan, sehingga pencuri tersebut tidak bisa keluar rumah, bahkan tertidur di dalam rumah. Ya, alhamdulillah keadaan keluarga aman gitu, barang tidak jadi hilang. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah bagaimana hal itu bisa terjadi. Ini menarik ya, karena saksinya banyak orang kampung yang menceritakan, orang-orang tua gitu. Ternyata bapak saya ini memang rajin, entah malam Jumat, entah malam apa begitu, beliau melakukan ritual, yaitu mengitari rumah dengan membawa yang namanya sapu lidi yang sudah gerang itu tua ya, dewasa, artinya yang sudah pendek. Beliau membacakan sesuatu ya, sampai sekarang juga saya tidak tahu kalau beliau sudah almarhum. Membacakan sesuatu, mutar 7 kali atau berapa kali, dan itu menurut beliau adalah untuk memagari rumah, dan terbukti berhasil. Walaupun pencuri bisa masuk, dia tidak bisa, entah kenapa ada kekuatan yang menghambat pencuri tersebut untuk keluar, bahkan sampai tertidur. Di zaman sekarang orang yang mempelajari tentang ilmu hipnotis tentu paham yang namanya sugesti. Apakah kejadian di rumah kami itu termasuk sugesti? Tentu bukan, karena sugesti itu harus berkaitan langsung dengan person to person ya, ngomong langsung, diajak bicara langsung. Ini ya nggak ketemu dan tidak berkomunikasi dengan tuan rumah. Zaman sekarang orang yang sudah belajar tentang ilmu hipnotis, ilmu NLP, ilmu lain-lain itu menganggap bahwa hal tersebut tidak ada, atau bahkan mereka berpikir semua adalah tentang ilmu pikiran. Ini tentu saja saya jawab tidak. Jadi, dari kejadian tadi yang saya ceritakan ketika di tahun 80-an tersebut, ada yang namanya pagar ya, pagar dalam arti pagar energi yang meliputi rumah kami, yang dibangun secara spiritual oleh ayah kami almarhum. Tentu
Hal ini menarik saya ceritakan karena di luar sana orang baru belajar yang namanya ilmu pikiran dan sebagainya, sudah menganggap yang namanya hipnotis itu semua adalah ilmu hipnotis berupa sugesti dan lain-lain. Tidak, saya jawab sekali lagi tidak. Kita harus membuka diri agar ilmu kita terus berkembang dan semakin berkembang. Bahkan di kelas saya yang mengajarkan ilmu gendam, ilmu hipnotis, ilmu yang lain-lain, metafisika, tidak melulu bagaimana saya mengoptimalkan pikiran bawah sadar. Ada hal lain yang tidak terjangkau oleh pikiran, dan itu yang saya kembangkan dan saya ajarkan, khususnya di paket yang belajar ilmu gendam ya. Nanti bisa belajar di sana. Ada beberapa kisah zaman dahulu ketika orang mau masuk ke rumah orang, dilakukan yang namanya sirep. Sirep itu menidurkan tanpa berkomunikasi dengan orang yang di dalam rumah. Ketika zaman dahulu ya dipakai untuk tindak-tindak kejahatan yang paling banter, yang mencuri barang di dalam rumah. Tetapi mereka melakukan ritual, artinya memasukkan energi ke dalam rumah tersebut sehingga yang punya rumah tidur lelap, bukan dalam keadaan tidur terhipnotis. Beda. Jadi mereka tertidur lelap sekali dan pencuri bisa leluasa masuk dan mengambil barang. Ini yang jarang dipelajari oleh orang-orang zaman sekarang. Bahkan kakek buyut saya ini mempunyai kemampuan yang menurut cerita orang kampung, banyak sekali bercerita. Ketika beliau untuk memanjat pohon kelapa untuk mengambil buahnya, tidak perlu turun lagi untuk mengambil di pohon satunya. Misalkan ini pohon kelapa satu, ini pohon kelapa dua. Entah bagaimana caranya kakek buyut saya ini bisa pindah dari satu pohon ke pohon tanpa turun. Ini nyata dan banyak sekali yang menceritakan gitu. Walaupun saya sendiri tidak mempelajari ilmu dari kakek saya, tidak mempelajari ilmu dari bapak saya, artinya saya juga menggali sesuai dengan bakat yang saya miliki. Tetapi saya sangat percaya sampai sekarang adalah yang namanya DNA atau keturunan itu mewariskan. Gen itu mewariskan. Sama halnya pohon yang sekarang di depan rumah Anda itu adalah hasil dari biji pohon sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya. Pohonnya berbuah, jatuh, bijinya tumbuh, pohonnya besar lagi, berbuah, jatuh, dan seterusnya. Mungkin pohon di depan rumah Anda itu hasil dari regenerasi pohon yang ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Artinya tetap membawa selnya atau DNA-nya sampai di masa sekarang. Ini yang ingin saya berikan ke teman-teman, penyadaran. Semua orang punya potensi, hanya saja kita tidak tahu apakah potensi ini masih tidur atau sudah kita bangunkan. Ya, ini menarik. Kita tidak pernah tahu leluhur kita, nenek moyang kita zaman dahulu kala ini seperti apa. Ratusan tahun yang lalu, generasi yang sampai ke atas, bisa jadi leluhur kita ini, buyut-buyut kita yang ribuan tahun yang lalu juga orang-orang yang gemar melakukan ritual, gemar melakukan bersemedi, bertapa, gemar melakukan mengasah keilmuan, baik ilmu batin, ilmu-ilmu yang lain, sehingga akan menurunkan kepada kita. Ini harus perlu dipahami. Ada gen bawaan, ada DNA bawaan yang tertanam dan terus saja sampai ke kita. Bahkan nanti misalkan saya sudah punya beberapa anak, artinya anak saya adalah warisan dari gen saya warisan dari bapak saya. Nanti kalau saya beranak cucu, banyak sekali, mungkin sampai 300 tahun yang lalu yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, mereka juga mewarisi gen saya. Artinya saya sudah menjadi nenek moyang bagi mereka.
Di saat saya saat ini mempelajari berbagai ilmu, mungkin anak cucu saya, cicit saya tidak tahu siapa saya, mungkin tidak tahu, kecuali memang mereka melihat YouTube masih ada yang mungkin 1000 tahun yang lagi gitu. Mereka bisa melihat file kakek moyangnya seperti ini. Jadi teman-teman, saya yakin dan semua ini hasil dari gen-gen orang luar biasa atau orang-orang terdahulu. Hanya cukup Anda mengerti bahwa ada kekuatan dalam diri yang mungkin belum bisa dikeluarkan karena tidak tahu caranya. Anda bisa belajar gitu. Kemana saja silakan dibelajar, kemana saja untuk mengoptimalkan kemampuan. Tidak hanya pikiran yang kita asah, tidak hanya fisik yang kita asah, batin juga kita asah. Karena kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Tujuannya apa? Agar membantu segala kehidupan kita, membuat bijaksana, bisa melindungi diri kita, keluarga kita, bisa menjadi pribadi yang memberdayakan buat diri kita dan keluarga, dan masih banyak lagi manfaatnya. Jangan skeptis, ilmu itu maha luas. Kalau kita batasi, berarti kita yang membatasi, bukan ilmu yang terbatas. Semoga direnungkan video ini. Sampai berjumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.